Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jeda dulu berita-berita yang dibacakan karena kita masuk ke sesi dialog spesial topik berita edisi hari Rabu. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita di ujung telepon, Bang Tony Rosyid, pengamat politik dan juga pemerhati bangsa. Halo, Assalamualaikum Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Tony, sehat Mas ya? Angga, alhamdulillah sehat walafiat. Saya tuh ngebayangin Bang Tony kemarin dilantik, tapi ternyata Bang Tony nggak nyalek ya. Tapi kadang-kadang jangan sampai ya ada yang Jangan dilantik sampai. tanpa nyalek. Ada ya? Bisa jadi kan? Takutnya Takutnya. aturan berubah juga. Aduh, kayaknya ngelihatnya gitu ya, glowing gitu Kalau ada kan. aturan berubah gitu. Kemarin kalau kita lihat kan di Gedung Nusantara itu glowing semua gitu ya, senyumnya lebar gitu ya. Di balik masalah-masalah bangsa gitu ya. Mudah-mudahan sih anggota dewan yang baru ini bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik, Bang Tony ya. Selain itu, di pagi hari ini juga kami ingin menyoroti Bang Tony, selain pelantikan anggota DPR, bagaimana peran mereka ke depan. Yang pasti kami juga harus menanyakan ini mengenai peristiwa kemarin itu ya, sekelompok preman membubarkan acara diskusi forum tanah air di Kemang gitu ya. Analisa Bang Tony kan ini kita tunggu ini sebenarnya ada apa di situ ya. Ada satu tulisan yang mengatakan bahwa semakin nggak jelas demokrasi ini, semakin kocar-kacir di negeri ini dari kasus kemarin. Apakah benar seperti itu gitu ya. Baik Bang Tony, bagaimana analisa Anda? Pertama kita soroti dulu lebih dari 580 anggota Dewan DPR ya, lalu DPD lebih dari 100 yang dilantik kemarin. Apakah ada secerca harapan bagi para anggota Dewan yang baru ini, Bang Tony? Ya, baik, terima kasih Rasul dan seluruh pendengarnya. Mas Angga, begini ya, kita ucapkan sebagai sebuah etika dan harapan itu bagus. Etikanya kita ucapkan selamat kepada anggota DPR yang baru, anggota DPD yang baru untuk menjalankan amanah. Semoga betul-betul bisa amanah, karena itu adalah amanah rakyat Indonesia yang dititipkan kepada mereka. Meskipun di dalam hati mereka, amanah dari mana? Saya bayar kok, suara nggak gratis kok. Nah itu soal lain itu. Iya. Kalau amanah kemudian ada titipan harapan kepada mereka, tetapi ternyata di dalam praktek untuk mereka mendapatkan kursi itu tidak pada barter harapan dengan suara, tapi barternya uang dengan suara. Itu problemnya ya. Jadi ada teori pertukaran itu, do udes, aku memberi supaya kamu memberi. Ya, aku beri kamu uang, kamu beri aku suara. Aku beri kamu suara, kamu beri aku uang. Transaksinya kan seperti itu. Untuk menjadi anggota DPR minimal 20 miliar harus keluar, ada yang sampai 40 miliar. Itu pun belum tentu jadi atau tidak ada jaminan. Jadi anyway, kita ucapkan selamat, dan itu sebagai sebuah etika kita di dalam berkawan, berteman, berbangsa, dan bertanah air. Ada harapan-harapan, itu sesuatu yang wajar. Kita punya amanah, kita sebagai rakyat yang menitipkan kepada mereka, tentu ada harapan, terutama rakyat yang ketika memilih tidak dibayar. Ya, ketika memilih tidak ada barter keuangan. Bagi mereka yang ketika memilih ada barter keuangan, mereka cuek, mereka nggak peduli, mereka ya inilah, nggak mikir lah, gitu. Mikir itu kita semua yang dalam sebuah proses pemilihan DPR DPRD tidak ada transaksi, kecuali transaksinya adalah sebuah harapan kepada mereka ketika kita memberikan suara kepada mereka. Tetapi kalau kita berbicara tentang fakta, ini fakta ya, apa yang bisa diharapkan? Apa yang bisa diharapkan? Tidak ada instrumen ya yang membuat kita kemudian memiliki optimisme untuk menitipkan harapan kepada mereka. Kenapa? Karena sistem ketatanegaraan kita bermasalah. Ini soal sistem, ini bukan soal moral. Ya, bukan hanya soal moral maksudnya, ya. Soal moral politik di mana mereka
ada barter, tapi soal sistem ketenagaraan kita, di mana ada jabatan rangkap yang diperbolehkan. Dulu kita punya harapan besar 2014 ketika Pak Jokowi tegas mengatakan tidak ada rangkap jabatan. Bahkan bukan hanya janji politik ketika kampanye, tetapi itu juga beliau ungkapkan pada saat beliau terpilih menjadi presiden yang di awal sebelum dilantik. Tapi faktanya ketua-ketua partai yang kemudian menjadi para menteri. Kalau sudah ketum partai menjadi para menteri, DPR itu anak buah, tergantung ketumnya. Macam-macam PAW, macam-macam dicopot, macam-macam diperedelin jabatannya. Yang semula wakil ketua DPR hilang, yang semula ketua komisi hilang, ketua fraksi hilang. Loyalitas tunggal kepada ketum. Sementara ketum juga punya loyalitas kepada presiden. Coba gimana sistem ini? Ya, kemudian kita masih punya harapan kepada DPR untuk kritis, kepada DPR untuk mengontrol atau memenuhi tugas kontrolnya kepada pemerintah. Ya kan ada 3, legislation, kemudian controlling, budgeting. Ya, yang budget pemerintah DPR tanda tangan, yang punya undang-undang pemerintah nyodorin DPR tanda tangan, kemudian kontrolin. Gimana mau ngontrol gitu, mau ngontrol bosnya ketua umumnya sendiri, kan nggak mungkin. Mestinya ketua umum itu tidak boleh jadi menteri. Ini sistem yang benar. Silakan ada yang jadi menteri, tapi ketum jadi untuk menjaga ya, daripada marwah anggota-anggota DPR-nya. Jadi ketua umum jadi anggota DPR, kritis mereka kepada pemerintah. Kita kan lucu. Saya masih teringat ketika PKS masuk di dalam koalisi pemerintahan SBY, ketika PKS itu mengkritik pemerintahan SBY, semua mencibir. Kenapa PKS nggak keluar? Jangan masa koalisi kemudian mengkritik. Nah, terus kemudian kita mengikuti sebuah kesepakatan politik partai, atau kita mengikuti undang-undang, di mana tugas daripada anggota legislatif itu mengontrol terhadap jalannya pemerintah. Apa artinya ada politika yang kemudian itu menjadi sebuah sistem demokrasi kita, di mana legislatif itu punya fungsi diantaranya adalah kontrol kepada pemerintah. Lalu begini kompromi semua, yang kemudian semakin kesini mindset kita digiring semakin sesat. Ya, politik itu jangan kaku, politik itu mesti fleksibel, politik itu mesti realistis, politik itu mesti rasional, realistik itu semua ternyata ya makna dan artinya itu adalah pragmatis. Ketika politik dikatakan fleksibel, politik dikatakan rasional, politik dikatakan realistis, itu semua makna yang sesungguhnya yang dimaksud itu adalah pragmatis. Mereka sebenarnya yang mengatakan bahwa politik itu pragmatis. Dan ini nggak betul partai apapun, termasuk partai yang mengaku dakwah lah, partai yang mengaku ideologis lah, partai yang mengaku punya platform nasionalis lah, semuanya. Ya, dan kemudian digiring betul narasi-narasi ini, ditelan oleh publik, ditelan oleh rakyat seolah-olah ini menjadi sebuah kebenaran. Kan kita masih teringat apa yang dikatakan Hitler, kebenaran adalah kesalahan yang diulang berulang berseribu kali. Kalau sudah diulang terus akhirnya menjadi sesuatu yang biasa, kebiasaan menjadi sesuatu yang dianggap wajar, kewajaran menjadi sebuah yang kemudian distigmakan menjadi sebuah kebenaran. Ini berbahaya dan kita sedang mengarah ke sana. Ya, nanti pada akhirnya akan mengatakan ketika ini dibiarin terus, tidak ada yang mengoreksi terhadap bahasa-bahasa seperti ini, maka kemudian ada politik itu pragmatis, ya, gitu. Yang kemudian sekarang ada dua bahasa, ada politik praktis, ada politik kebangsaan. Nah, politik praktisnya itu pragmatis, menghalalkan semua cara. Ketika melakukan sesuatu tidak sesuai dengan aturan, aturannya diubah, bukan pelakuannya yang diubah. Dan ini kan terjadi. Betul. Mas Angga. Apalagi kita melihat ya, ini tambahan fakta lagi nih Bang Tony yang tadi dibeberkan. Ya, fakta ini tidak bisa diingkari. Hampir 80% kekuatan di DPR ini dikuasai pemerintah sebagai imbas bergabungnya mayoritas partai politik kan ke dalam koalisi pemerintah. Apalagi melihat catatan ini media ini 10 tahun kemarin, katanya parlemen justru tidak menjalankan tugas sebagai pengontrol, pengawas, malah seperti tukang stempel pemerintah. Ada kekhawatiran begitu lagi nih Bang Tony. Iya, nggak usah khawatir. Memang akan begitu. Akan begitu ya.
Ngapain? Enggak, kita bicara secara teoritis gini tuh loh. Saya harus mengatakan dengan jelas bahwa ada teori, ada data. Data itu bisa diambil secara ada data itu historinya, ya budayanya dari mereka yang sekerja, kemudian data orang-orang yang sekarang. Dan kemudian ada tata kelola negara ini. Ya sekarang kalau kita mau berdebat, apa instrumen bahwa DPR ini bisa diharapkan lebih baik dari kemarin? Coba kalau kita mau berdebat. Apa ya? Apa yang membedakan dengan kemarin? Sistemnya masih sama. Ya. Orang-orangnya katakanlah ada yang berubah, tapi apa yang bisa dilakukan? Toh anggota DPR itu dari partai, bukan dari luar partai. DPD nggak punya peran yang signifikan di situ. Ributnya DPD itu saat ini ketika calon ketua ribut bukan main, nanti yang jadi ketua wakil ketua MPR siapa, yang jadi ketua DPD siapa, habis itu selesai. Iya. Coba saya ingin mendapatkan sebuah penjelasan supaya mindset saya berubah gitu loh. Apa instrumen ya yang berubah dari DPR ini? Apa sistem yang berubah dari DPR ini? Atau apa mentalitas yang berubah dari DPR ini? Ya laki-laki nggak ada perbedaan kan? Beli suara jadi wajahnya aja makin bahkan lebih mahal daripada sebelumnya. Terus kemudian menteri-menteri akan diangkat menjadi dari partai ketua umum partai. Dan menteri-menteri ini otomatis akan mengontrol. Apalagi sekarang yang juga kita ingat gitu loh, Pak Prabowo ini militer. Militer itu mengajarkan stabilitas politik, mula-mula stabilitas keamanan ya berasal dari stabilitas politik, berasal dari kemudian menjadi stabilitas kekuasaan. Ya ini anatominya seperti itu. Jadi kalau kita mau diskusi, sekarang tunjukkanlah ya variabel yang bisa membuat anggota DPR saat ini berubah dan berbeda dari anggota-anggota DPR kemarin. Coba. Nggak ada. Kita pesimis, tapi kita bicara fakta. Kita kita melakukan sebuah perdebatan, tapi perdebatannya adalah perdebatan akademik, perdebatan berbasis kepada teori dan data. Sehingga kemudian kita harus mengatakan ya sejujurnya ini semua dilakukan oleh teman-teman dan anggota DPR, kemudian menjadi pengingat, terutama kepada ketua-ketua partai. Oh iya, gitu loh. Ada nggak tekad untuk berubah? Kalau ada tekad untuk berubah, ketua umum syaratnya yang paling utama adalah ketua umum partai jangan menjadi menteri. Kalau dia diangkat menjadi menteri, berhenti jadi ketua partai. Sebab apa? Kalau diangkat jadi menteri, DPR terkontrol, ya. Kemudian partai politik juga terkontrol. Akhirnya apa? Semua partai politik saminawa atau karena apa? Ketumnya ada di situ. Tidak ada cek and balance. Gulipat politiknya terus. Iya, kalau itu alasan sebagai sebuah upaya untuk stabilitas keamanan, kan tidak harus begitu. Stabilitas keamanan wajib, stabilitas politik wajib, ya. Kemudian stabilitas kekuasaan wajib, tetapi tidak harus kemudian ya itu menutup semua ruang kritik, menutup semua ruang dialog, menutup semua ruang check and balances, menutup semua ruang kontrol. Ada kontrol, ada check and balance, ada dialektika. Itu tidak akan kok kalau kita kelola dengan baik, ya akan menjadi dinamis dan konstruktif, tidak akan mengancam terhadap stabilitas kekuasaan, tidak akan mengancam terhadap stabilitas politik, dan tidak akan mengancam terhadap stabilitas keamanan. Ya, terus bagaimana dong Tony ketika para wakil rakyat ya itu tergadai oleh kekuatan elit nantinya? Rakyat menjadi korban terus. Tinggi. Coba kalau kemudian yang jadi itu tidak kos tinggi, tidak bayar banyak itu. Ya. Ini ya itulah negara kita. Memang harus ada perubahan sistem. Tapi kita belum ada pernyataan Pak Prabowo bahwa ketua partai tidak boleh
Menteri tidak boleh merangkap jabatan termasuk jabatan ketua partai. Kalau mau jadi menteri ketua partai, waduh, saya akan nulis banyak itu mengapresiasi kepada Pak Prabowo. Ya, saya berharap juga kepada Pak Prabowo nanti untuk urusan kampus, biarlah kampus itu punya independensi, di mana rektor dipilih betul oleh Senat, tidak ada suara menteri di situ. Pada masa Pak Harto, ya, yang dikenal otoriter, yang dikenal mengontrol semua lini, ya, tapi Pak Harto memiliki sebuah sistem bahwa kampus tetap independen. Selama tidak terlalu mengancam akan dibiarkan rektor dipilih oleh Senat, dekan dipilih oleh Senat, sehingga kampus itu memiliki karakternya sendiri, karakter akademik, karakter riset, karakter mengontrol, karakter berdialog, demokrasi hidup di dalam kampus. Kalau kampus sudah tidak ada demokrasi, ya apa yang kemudian atau kelompok mana yang bisa kita harapkan untuk memberikan warna terhadap demokrasi bangsa ini. Nah, semoga pesan ini tersampaikan nanti ya kepada para pimpinan. Bang Tony, terkait dengan demokrasi tadi yang disinggung, bagaimana dengan kasus kemarin ini ya, penggunaan preman bayaran katanya, kekerasan untuk intimidasi di acara diskusi kebangsaan Hotel Grand Kemang kemarin, Bang Tony. Sorotannya bagaimana, Bang Tony? Ya, saya perlu dudukkan persoalan ini secara objektif, objektif, tanpa menstigma dan menuduh dulu. Gini, ada FTA, Forum Tanah Air, mengadakan kegiatan mengundang diantaranya Din Samsudin, ada Ham Samad, Marwan Batubara, dan yang lain-lain. Masuk ada Saidi, kemudian ada Prem masuk. Kita perlu dudukkan masalah ini, ya, kemudian kita potret secara objektif. Gini, ada pertanyaan, adakah masalah antara kelompok FTA ini dengan, ya, dalam tanda kutip, kelompok penyerang pihak kemarin? Ini dulu ya. Kalau ada masalah, berarti itu urusan dua kelompok ini aja. Masalah itu apa? Itu bisa masalah lama, bisa masalah baru. Masalah lama itu apa? Ya mungkin ada dendam, pernah dulu ada masalah, atau bahwa kelompok ini, ya, merasa terganggu dengan diskusi seminar yang diadakan oleh FTA. Itu dulu. Kalau tidak ada, ya, berarti ada sutradara. Ada saudara, misalnya Mas Angga sama saya ribut, gitu kan? Nggak ada masalah, nggak ribut. Berarti ya, ada faktor di luar itu yang kemudian disebut faktor politis lah, faktor ekonomi lah, faktor macam-macam. Karena saya nggak sama Mas Angga nggak ada masalah. Kecuali saya ada masalah dengan Mas Angga, apakah masa lalu atau masa sekarang ketika Mas Angga ngucapin saya tersinggung atau apa, kemudian kita ribut. Ya jangan berpikir macam-macam, berarti urusan kita berdua. Kalau kita tidak punya masalah, baik masalah masa lalu maupun masalah sekarang, tahu-tahu saya ngamuk sama Mas Angga atau Mas Angga ngamuk ke saya, berarti ada sesuatu dong. Kan logikanya begitu. Nah, kalau sesuatu ini bisa nanti akan kita lihat. Indikator yang kedua adalah, ya, ini proses hukumnya kita apresiasi kepada pihak kepolisian, sangat kita apresiasi. Dengan sangat cepat polisi menetapkan tersangka dan kemudian menahannya. Publik, rakyat semua yang menyaksikan peristiwa ini menginginkan agar ini tuntas. Polisi memproses ini secara transparan, terang benderang, sehingga institusi kepolisian tidak jadi korban terus. Kasihan institusi kepolisian. Rakyat itu butuh polisi, rakyat itu sayang polisi, ya. Berharap polisi itu diberikan kewenangan betul untuk menjalankan tugas secara profesional. Jangan ada pihak-pihak yang lain, ya, melakukan tekanan-tekanan kepada kepolisian. Kasihan institusi ini. Ya, namanya baik kemudian dirusak, ada orang-orang yang oknum-oknum yang kemudian mencoba untuk melakukan proses yang punya kekuatan atau punya akses kekuasaan. Ya. Nah, dalam konteks ini kita akan lihat kalau ini kasus dibuka, berproses terang benderang dan kemudian dijalankan secara profesional, ya, maka
gitu kan, maka kasus ini boleh jadi itu antara dua belah pihak saja. Tapi kalau ini tidak terang benderang, tidak diproses secara tidak transparan kepada publik, tidak dilakukan secara profesional, maka wajar kalau kemudian siapa ini yang intervensi polisi ini, kasihan ini polisi. Nah, maka kita rakyat bersama polisi untuk mengungkap ini, kita rakyat bersama sayang karena sayang kita, cinta kita kepada aparat kepolisian, kepada institusi kepolisian, ya kita bersama-sama menguatkan kepolisian untuk mengungkap semua hal yang terkait dengan kasus ini. Ya, dalam konteks ini rakyat bersama polisi, rakyat bersama institusi polisi. Terus kemudian tadi sebagaimana Mas Angga ceritakan, ada boleh jadi dugaan, ada yang ditangkap salah satu, ada yang bilang bahwa ini jangan main fisik sama kita, ini nanti atasan kita ada perintah dari atasan. Terus kemudian muncul juga ya, kalau saya ditangkap saya akan bongkar ini. Kan ada ungkapan-ungkapan itu yang di medsos, perlu diklarifikasi ulang apakah itu betul atau tidak. Ya pihak kepolisian lebih paham, lebih tahu detailnya lah. Kalau kemudian kita tahu ya, kalau kemudian dugaannya adalah ada invisible hand, ada tangan-tangan yang tidak terlihat, ada pihak-pihak yang memiliki akses kekuasaan paling tidak dengan ini, dan ini kemudian menarik untuk menjadi sebuah bahan analisis. Kita tahu ada Din Samsudin itu berada di pihak dulu bagian salah satu presidium kami, misalnya Batubara orang yang bikin buku putih, terus kemudian ada saat itu yang sekarang sedang kenceng untuk mengkritik terhadap proses pembangunan PIK 2. Situ juga ada Abraham Samad, memang posisinya berada di luar kekuasaan dan punya podcast yang sangat kritis mengundang mereka-mereka yang kritis kepada pemerintahan. Kalau kita lihat background ini itu kan, ya, kemudian kita mencoba sebenarnya ada nggak pihak-pihak yang ketakutan terhadap mereka, apalagi ini menjelang pelantikan atau pergantian penguasa lama ke penguasa baru, presiden lama ke presiden baru, pemimpin lama ke pemimpin baru. Ini lagi ada masa sekitar ya sampai 1 bulan kemarin kan, kalau sekarang tinggal 19 hari atau 18 hari ya. Ini akan ada pertukaran kepemimpinan di Indonesia. Apakah kemudian ada kaitan dengan gitu? Ini kan kemudian menimbulkan pertanyaan publik. Ya, saya sudah beri saya coba komunikasi dengan Said Didu, belum mengasih informasi yang menurut saya memadai dan memuaskan. Yang cukup saya sudah komunikasi dengan Marwan Batubara, belum memberikan keterangan begitu yang sesuai dengan yang saya butuhkan. Itu juga Bang Din Samsudin juga saya belum hubungi, saya pengen nanya kepada mereka. Mas Abraham, ini kan dalam konteks ini patut kalau kemudian layak, wajar ya, kalau kemudian publik orang ini kemudian mereka merasa tidak kenal kepada kelompok yang menyerang, apalagi kelompok yang menyerang harus pakai masker dan sebagainya. Dan ini kita tunggulah, kita satu sisi kita kawal proses ini yang sedang ada di meja kepolisian, ya kita optimis lah pihak kepolisian masih ini. Tapi kalau ternyata ada berbagai tekanan yang kemudian ini menjadi tidak jelas kasusnya, tidak ada ujung yang jelas, ya patut kemudian dicurigai, ya apakah ini masalah terkait dengan Said Didu yang sekarang sedang sangat kritis kepada pembangunan PIK, atau ini berkaitan dengan Abraham Samad, Refli Harun, kemudian Din Samsudin yang sangat kritis kepada pemerintahan sekarang, gitu kan. Sekarang jadi kemudian muncul dugaan-dugaan, ini faktor utamanya siapa? Dari faktor utamanya itulah kemudian dicari indikatornya, ya kemudian bisa kita analisis sebenarnya siapa invisible hand di balik ini. Kalau memang itu ternyata tidak ada konflik, tidak ada masalah di antara kedua belah pihak, baik penyerang maupun yang diserang. Kalau tidak ada masalah antara yang diserang dengan yang
yang menyerang, ya otomatislah bahwa itu ada sutradara di balik itu, dan sutradaranya siapa? Ya kita lihat dulu indikator-indikatornya. Sutradaranya itu ya ini lebih masalah ke Said Didunya atau masalah Abraham Samadnya dan Refli Harunnya. Maka dari narasi-narasi mereka bisa kita terjemahkan. Kalau kemudian ada yang mengatakan ini diperintah oleh atasan, nah atasan ini siapa? Boleh jadi ada atasannya atasan ini siapa? Ya kita akan lihat nanti. Analisis ini akan kemudian berkembang berbasis kepada data-data yang juga akan berkembang. Analisis akan berkembang sesuai dengan temuan-temuan data yang juga berkembang. Begitu Mas Angga. Baik, nanti kita juga akan tunggu ya temuan-temuan fakta seperti apa. Namun sebagai penutup ini Bang Tony, kita ingin mengkaitkan mengenai ketika negeri ini disoroti 10 tahun terakhir di era pemerintahan Presiden Jokowi gitu ya, yang kerap diserang oleh para oposisinya bahwa ada pembatasan dari kebebasan berekspresi dan berpendapat. Makanya demokrasi dikatakan demokrasi yang tidak baik-baik saja. Tapi pemerintah terus membantah itu, bahwa demokrasi itu baik-baik saja. Di era pemerintahan Jokowi itu setiap hari orang bebas mengkritik, bebas, bahkan ada yang memaki-maki, itu tidak ditangkap. Nah bagaimana Bang Tony melihat 10 tahun terakhir lalu ke depan mengenai kebebasan berekspresi, tanda dari demokrasi di bangsa ini Bang Tony? Sebagai penutup bagaimana analisa Bang Tony? Iya, kita kan bisa melihat secara komprehensif ya, tidak sepotong-potong, tidak semua pada aspek. Ini pemerintah itu punya, atau penguasa itu punya instrumen yang cukup besar untuk membangun sebuah opini publik. Misalnya melalui survei, bikin aja, sebar aja BLT, habis disebar kasih survei, masih tinggi tingkat kepuasan masyarakat itu. Ini sederhana gitu ya. Bikinlah kemudian buzzer, kemudian melakukan itu. Bikinlah survei-survei yang menguatkan itu. Ini menggiring opini publik. Lalu apa variabel-variabelnya? Pilih variabel yang kuat. Variabel kuat itu merakyat, BLT, KIP dan sebagainya. Variabel yang kuat itu ya diberikan ekspresi. Siapa yang bisa, pertanyaannya, siapa yang bisa membendung medsos? Gitu. Siapa yang bisa membendung medsos? Di dunia mana medsos itu terbendung? Kecuali negara komunis seperti China gitu ya, seperti korut, itu kan beda. Tapi di luar negara-negara komunis seperti itu, mana yang bisa membendung? Dan itu berproses secara alamiah karena memang tidak bisa dibendung. Itu pun dengan catatan seperti di WA ngeblas WA dibatasi sekian, sempat dibatasi itu kan? Gitu. Kalau kemudian kita ada WA foto dikirim, itu batasi cuma 5, nggak bisa lebih ya. Dalam konteks ini kenapa itu dilakukan? Seperti itu kan bagian daripada ya indikator yang jelas bahwa ada upaya untuk mengendalikan demokrasi, akses demokrasi itu ini salah satu contoh. Ya fakta-fakta adalah kita tahu kalau Trias Politika, anggota legislatif, ketua partai semua terbungkam. Kemudian kita tahulah KPK track record-nya seperti apa. Muncullah KWK, muncullah kemudian perubahan atau revisi undang-undang KPK yang menempatkan dewas gitu kan, terus kemudian untuk mendapatkan memberi izin penyadapan dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kemudian ada institusi tertentu yang dipakai sebagai instrumen politik praktis untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan negara. Terus kemudian juga di perguruan tinggi ada 35% suara menteri yang menentukan pada akhirnya siapa yang akan jadi rektornya. Banyak lah sebenarnya, ya banyak. Yang paling ya kalau kita bagaimana kampus ketika mengadakan kegiatan mendapatkan teror yang luar biasa. Nah, kita perlu bicara komprehensif dan kemudian berbasis pada data-data, lalu kita objektif bicara tentang apa adanya. Tidak boleh kita
terutama saya sebagai akademisi yang bekerja analisis, harus betul-betul berbasis kepada data yang ada, dan data itu kemudian komprehensif kita ungkapkan. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi soal demokrasi, ya sederhana. Kalau orang awam melihatnya, indeks demokrasi kita naik apa turun? Kan sederhana kan? Iya. Ya. Kalau demokrasi kita indeksnya turun, ya mau dibantah gimana? Tidak masalah. Gitu. Apakah kemudian ketika kita melihat gelas, kemudian kita bilang itu bukan gelas, itu teko? Kan nggak bisa. Itu angka 5 bukan angka 7. Kita nggak bisa mengatakan angka 5 di depan kita itu angka 7. Kemudian tidak kemudian mengatakan yang salah yang ngasih angka gitu. Dulu nggak pernah disalahin yang ngasih angka, kenapa sekarang disalahin? Iya, iya. Indeks korupsi kita ya makin buruk apa makin baik? Sederhana ya. Ada lembaga-lembaga independen yang secara objektif itu membuat sebuah penilaian. Terus apa yang bisa ini? Kalau soal kemudian tingkat kepuasan, tingkat ini itu survei lah bisa diatur itu. Gitu kan? Ya kalau Mas Angga misalnya di depan bagi-bagi kurma ke tetangga-tetangga, habis itu disurvei, mesti akan mengatakan Mas Angga baik. Gitu. Atau kemudian begini juga orang dikasih vitamin, terus suruh olahraga, mau istirahat cukup, makan teratur, menu makanan bagus, kemudian kasih vitamin, lalu kemudian dicek gitu loh, dicek melalui general check, oh bagus semua, ya iyalah. Tapi coba kalau kemudian secara alamiah hidup sehari-hari kita dengan pola yang biasa kita lakukan sehari-hari, pola makannya tidak seperti biasa, pola istirahatnya seperti biasa, kemudian menu makannya seperti biasa, pikirannya seperti biasa hari-hari gitu. Kemudian dicek, itu kan normal. Artinya itulah data objektif. Tapi kalau kemudian orang dalam 1 bulan suruh istirahat yang bagus, suruh minum vitamin, suruh minum madu, suruh minum propolis, suruh istirahat yang cukup, suruh pikirannya tenang, dikasih duit banyak, sekian bersenang-senang, kemudian dites secara psikologi, dites kemudian cara kesehatan fisiknya, ya bagus semua lah. Nah, itu maksud saya ya. Mari kita melihat secara objektif. Ya, saya mendengar bahwa akan ada demo mahasiswa di ini. Saya nggak tahu itu isu ya. Apakah itu isu ini menjadi benar atau menjadi salah, ya kita tunggu. Nanti ya kita berharaplah presiden yang akan datang ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang baik dari Pak Jokowi pasti ada, dan cukup banyak yang baik, diteruskan gitu loh. Tapi yang tidak baik ya jangan kemudian ditutup-tutupi seolah semuanya baik. Jokowi juga tidak sempurna atau jauh dari sempurna, ya kita harus objektif. Yang baik ya kita harus katakan baik, yang buruk ya itu juga nggak kalah banyaknya, ya harus kita katakan buruk, supaya ini menjadi data fakta apa adanya, menjadi referensi bagi stakeholder ke depan untuk memperbaiki ini. Gitu Mas Angga. Baik Bang Tony, terima kasih banyak ini dialognya di pagi hari ini. Semoga memberikan pencerahan. Insya Allah kita jumpa lagi Rabu depan Bang Tony ya. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum. Amin.